Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriyono, masih di video tutorial tentang Laravel dan kita masih menggunakan studi kasus aplikasi manajemen data buku. Oh, ternyata di sini ada yang typo ya, ini harusnya A ya. Oke, di video ini kita akan membuat atau merapikan halaman dashboard ini. Biasanya halaman dashboard itu menampilkan statistik data ya. Nanti kita akan buat di sini di atas selamat datang ini sebuah kart-kart kecil gitu yang menampilkan jumlah kategori, kemudian jumlah penerbit, kemudian jumlah buku gitu ya, termasuk juga jumlah anggota. Nah, kita nanti akan juga tambahkan grafik ya. Biasanya kan di halaman dashboard itu menampilkan grafik juga. Nah, kita akan tambahin. Nah, sekarang kita akan mulai. Kita cek dulu di routes-nya. Cek di routes web. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata halaman dashboard itu muncul dari view welcome yang dipanggil langsung dari routes. Ya. Nah, sekarang kita akan buat routes-nya ini berbeda. Jadi kita buat dulu controller ya dengan nama dashboard controller nanti. Kemudian baru kita buat routes-nya. Kita rubah ya routes-nya tidak seperti ini. Oke, supaya nanti kita memanggil view-nya itu bukan dari routes langsung tapi dari controllernya. Sekarang kita buat dulu dengan terminal. Kita ketik php artisan make controller. Kemudian nama controllernya adalah dashboard controller misalkan. Oke, kita enter. Kemudian kita buka filenya dashboard controller, tekan kontrolnya terus diklik di sini boleh ya. Tambahkan function indexnya public function index. Kemudian di sini kita akan return view. Nah, view-nya welcome. Oke. Seperti ini saja dulu, kemudian kita rubah di routes-nya. Ini kita komen saja atau dihapus juga boleh. Kemudian kita buat routes baru. Ya. Kita pakai middleware. Middleware-nya out. Kemudian route-nya tipenya get, kemudian kita pasang dashboard. Kemudian di sini kita buat buka kurung siku gini, ketik nama controllernya ya, dashboard controller .2.2 class, koma tanda petik index. Oke, kemudian kasih name-nya juga, name dashboard. Oke, seperti itu ya routes-nya ya. Jangan lupa titik komanya. Nah, ini boleh kalau mau dihapus silakan, tapi biarlah yang saya komen saja seperti ini. Nah, ini secara tampilan tidak ada perubahan apa-apa ya. Nah, sekarang baru kita tutup saja routes-nya. Ini sudah selesai route-nya seperti ini saja. Kemudian di bagian dashboard controller tentu kita akan mengirimkan data dari sini. Nah, datanya apa? Ya tadi data jumlah kategori, data jumlah penerbit gitu ya. Nah, supaya nanti pada saat kita ketik compact-nya tidak terlalu banyak, kita buat saja gini, supaya kita nanti bisa tinggal compact data saja gitu ya. Kita buat saja data dan kita isi dengan sebuah array gitu ya. Nah, kita mulai dengan jumlah kategori. Nah, ini kita isi dengan kita panggil model kategori. Kita enter saja supaya otomatis diimpor di atasnya. Kemudian .2.2 count. Nah, jadi ini sudah koma ya. Jadi dengan seperti ini panggil modelnya, kemudian pakai method count, itu sudah mendapatkan jumlah kategorinya. Kemudian jumlah penerbit. Nah, ini juga sama, penerbit. Kemudian .2.2 count. Seperti itu. Koma ya. Kemudian jumlah buku misalkan ya.
atau jumlah semua buku. Ini juga sama, panggil saja buku (2) count. Oke. Kemudian kalau mau sekalian menampilkan yang anggota juga boleh. HTML anggota ya. Nah, kita bisa panggil anggota (2) count. Oke. Seperti itu. Nah, sehingga di sini kita tinggal tambahin koma, compact. Nah, kita tinggal masukkan saja data gitu. Ya. Oke, sekarang kita akan edit untuk view welcome-nya. Di view welcome, kalau mau langsung ini bisa tekan Ctrl, klik saja di welcome ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan di atas ya. Oke, di sini kita tambahkan begini saja. Kasih komen dulu statistik data misalkan. Nah, kemudian di sini kita mulai dengan membuat sebuah section. Oke, section. Kemudian kita kasih kelas ya. Nah, kelasnya di sini kita kasih kontainer. Kemudian MX-nya, margin kiri kanannya auto saja. Kemudian kita kasih margin bottom kali ya, MB. Coba MB 8 misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian baru kita buat sebuah grid ya, pakai div gini, div kelasnya adalah kayak div gitu aja. Kemudian di sini kita kasih kelas. Kita gunakan grid. Ya, kemudian grid calls defaultnya grid call 1. Kemudian SM grid calls 2 ya. Kemudian pada saat layarnya sedikit lebar ya, MD grid calls 3 coba. Oke, kemudian jaraknya kasih gap 6 misalkan ya, gap 6. Oke. Kemudian di sini kita buat div lagi. Nah, di sini kita buat kelas. Nah, kelasnya di sini kita kasih backgroundnya putih ya. Kalau mau dikasih background yang lain juga silakan. Kemudian kita kasih shadow. Oke, kemudian setelah shadow kita kasih juga rounded. Oke, kemudian kita kasih padding. Coba paddingnya 6 ya, biar agak besar nanti jadinya. Kemudian text center. Kemudian kita kasih border dan warna bordernya. Coba bordernya misalkan biru, blue 500 misalnya. Oke, blue 500. Nah, baru di dalamnya kita bisa tambahkan H2 atau H3 boleh ya, yang penting heading lah gitu. Kemudian ini total kategori misalkan ya. Nah, kemudian di bawahnya kita kasih P saja, kemudian kita isi dengan data yang dikirim dari controller tadi. Jadi kita buat saja data, kemudian di dalamnya JNL kategori. Oke, seperti itu. Coba kita lihat hasilnya, apa yang muncul. Nah, itu sudah kelihatan tuh seperti ini. Oh ya, kita tambahin kelas ya. Tambahin kelas di H2-nya. Kita buat supaya teksnya lebih besar, berarti teks XL lah coba ya. Kemudian font bold. Dan juga teksnya warnanya teks gray 800 ya. Coba. Oke, itu untuk H2-nya. Kemudian P-nya juga sama. P-nya kita kasih kelas ini supaya lebih besar. Jadi pakai teks 4XL gitu. Kemudian font juga lebih besar ya, berarti pakai extra bold. Nah,
Dan teks warnanya kita buat biru 800 biar juga tebal ya. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya, kita kembali ke sini. Nah, seperti ini. Ini layarnya lebar, kita mau total kategori, penerbit, buku, terus anggota. Kalau kita mau 4, berarti di sini ini jangan 3 ya. Coba kita buat 4 sini harusnya. Oke. Supaya ini mengecil ya. Jadi muat nih untuk 4 ini. Oke. Kalau sudah jadi satu seperti ini tinggal kita copy paste aja. Mungkin kalau kita mau kasih tanda ya tinggal dikasih tanda saja gini. Misalkan ini untuk jumlah kategori itu kan. Terus ini kita copy paste saja. Sini ini untuk jumlah penerbit, tinggal ganti saja di sininya. Penerbit di sininya CML penerbit. Kita paste lagi di bawahnya. Ini buku. Di sini juga buku. Di sini CML semua buku. Terus di sini anggota. Di sini tinggal total anggota, CML, anggota. Oke. Lihat hasilnya seperti ini. Oh, kok dia ke bawah ya? Harusnya nggak ke bawah sih, ke kanan. Kita pengennya tuh ke kanan. Kita cek grid calls. Grid calls. Oke, kita cek di sini. Grid calls 2, TKSM, MD, grid calls 4. Kemudian gapnya. Nah, ini ada salah di mana? Oh, iya salah. Gini, jadi kita tidak perlu ininya kebanyakan, kita ngopinya kebanyakan. Harusnya cukup ini aja. Oke, jadi caranya gini aja. Kita hapus saja ini. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Kemudian ini kita hapus juga. Ini juga. Ini juga. Bentar. Yang ini. Sorry, ngopinya kebanyakan. Oke ya, jadi ini ya. Kelas gridnya ini, div gridnya ini hanya satu ya, dan tutupnya di paling bawah. Intinya itu saja. Mungkin ini yang kita pindahkan. Kita cut, pindahin ke sini. Nah gitu. Sekarang kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Oke. Kalau masalah warnanya mau dirubah-rubah silahkan. Misalkan backgroundnya ini mau dirubah-rubah, mau disesuaikan dengan keinginan silahkan saja. Misalkan gini contohnya nih ya, ini kan BG white, misalkan mau diganti dengan BG green, kan misalkan green berapa nih, green 200 misalkan, nanti warnanya jadi seperti ini tuh. Mana yang ini lagi mau dibuat misalkan BG red 200 misalkan ya, yang ini mungkin diganti BG purple, ada nggak ya? Purple misalkan 200 ada nggak sih? Kita cek aja. Oh ada. Terus yang terakhir misalkan yellow misalkan 300. Nah seperti itu. Mungkin yang ungu ini diganti dengan biru aja kali ya. Belum. Terus 300 semua mungkin ya. 300. Oke. Nah, seperti itu. Silakan saja. Cuman kalau kita lihat di sini, ini seharusnya bagusnya tuh di atas kart yang putih ini. Tapi karena memang dari awal kita templatingnya itu layoutnya gini, di headernya itu sudah kita potongnya itu dari sini. Nih. Jadi ini memang sudah harus masuk di dalam ini ya. Ya nanti mungkin di studi kasus yang berbeda kita akan membuat templating yang lebih rapi. Ya. Layoutnya lebih rapi.
Tapi nggak apa-apa, untuk sekarang seperti ini aja. Jadi kita punya kategori 6, total penerbit ada 3, total buku 52, total anggota ada 3. Nah, sekarang kita akan membuat grafik. Grafiknya mungkin di atas, tetap di atas selamat datang ya. Jadi kita akan letakkan di sini grafiknya nanti. Oke, di sini. Oke, nggak apa-apa kalau misalkan kita mau buat sectionnya ini kita copy juga nggak masalah ya. Jadi kita buat lagi section dan kita tutup section. Oke, nanti grafiknya kita letakkan di sini. Oke, untuk membuat grafiknya kita akan menggunakan library yang namanya chart.js. Ya, oke. Sekarang masuk ke situs resminya di chart.js.org. Nah, di sini kita bisa langsung ke get started, kemudian masuk ke sini get started. Nah, di bagian getting started. Nah, di sini tuh ada contohnya, cara membuat grafiknya tuh seperti ini. Kita gunakan saja grafik dengan jenis yang sama ya, yang seperti ini. Ya, ini tipenya adalah bar ya, grafik dengan tipe bar. Kita ikuti saja contoh ini. Caranya adalah sekarang kita buat dulu. Intinya kita harus menggunakan elemen canvas di HTML-nya. Kemudian intinya kita juga harus ini ya, harus terapkan ini di file header kita. Kita menggunakan CDN-nya saja. Kemudian nanti script ini kita akan gunakan juga. Kita contek saja yang ini. Tapi nanti datanya akan kita kirim dari controller, termasuk juga untuk labelnya. Ya. Nah, oke, sekarang kita mulai saja dulu dari bagian ini. Kita gunakan JavaScript-nya, kita impor dulu. Kita masukkan ke bagian header. Di sini ya, header ya, di layout ya, view, layout, header. Mana sih? Nah, di sini bagian header. Di atas sebelum kita terapkan vite itu atau fight itu, kita paste saja di situ. Oke. Kemudian di bagian welcome kita gunakan di sini ya. Kita pakai saja untuk yang container, oke ya, container. Kalau kita, nah sekarang kita buat aja langsung di sinilah canvas ya, canvas. Kemudian di sini kita kasih ID, jangan lupa ya ID, karena ini nanti akan kita gunakan untuk menempatkan grafiknya. ID-nya kita buat saja grafik buku 1 gitu aja ya, atau grafik buku kategori. Nah gini, kemudian kita kasih kelasnya atau nggak usah pakai kelas lah, kita atur saja ya lebar dan tingginya. Misalkan lebarnya kita akan buat 400 misalkan, kemudian tingginya kita buat 100 saja. Oke, berikutnya kita kembali ke panduan dari JS-nya. Nah, ini saja kita copy paste langsung. Kemudian kita letakkan di sini sebelum include footer. Oke. Kemudian kita coba lihat dulu di sini kan ada dokumen get element by ID my chart ya. Sedangkan kita punya canvas di sini namanya grafik buku kategori. Jadi kita copy aja ini, gantikan yang di sini. Oke. Sekarang kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, ini hasilnya sudah muncul grafik, ya kan? Sudah muncul grafik. Tapi masalahnya kan bukan grafik ini yang kita inginkan ya, karena kita ingin di sini nanti itu nama-nama kategorinya, kemudian di sini adalah jumlah bukunya gitu. Oke. Ini sudah benar, grafiknya sudah muncul. Mungkin kita kasih judul di sini ya. Kita pakai H2 misalkan. Berarti di sini
buku per kategori. Nah, kita kasih kelas lah. Untuk H2 kelasnya teksnya XL, kemudian font bold juga supaya tebal. Kemudian teksnya kasih warna apa ya? Gray berapa nih? 800 coba. Kemudian kasih MB4. Kita lihat. Kok kecil ya? Oh ya, gini. Ini ya. Oke. Udah ya, tinggal kita perbaiki grafiknya. Sekarang kita akan gantikan label ini dan juga, oh ya, label yang ini nih jumlah buku. Kita ganti dengan jumlah buku gini ya. Oke. Kemudian ini nanti kita kirim dari controller. Nah, sekarang kita kembali ke controllernya dulu. Ini data tadi untuk membuat statistik jumlah kategori, penerbit, semua buku, dan anggota. Sekarang kita buat sebuah variabel. Namanya kategori saja. Atau gini. Kategori gitu aja ya. Kategori. Kemudian kita akan panggil model kategori. Nah, karena kita juga sudah pakai Eloquent ORM-nya yang kita menerapkan relasinya dari masing-masing model. Jadi kita bisa panggil saja dengan gini, with count. With count ya, pakai with count seperti itu. Kemudian buka kurung, kita isi saja dari tabel buku. Kemudian kita tinggal gunakan metode get. Oke. Nah, mungkin kita bisa cek dulu pakai dd gini ya, buka kurung kategori. Coba ini hasilnya apa? Harusnya dia akan berupa collection gitu. Coba kita reload. Nah, ini ada collection yang isinya seperti ini. Kalau kita lihat di sini original atau di attributesnya, dia akan menampilkan nama-nama dari kategorinya. Kemudian termasuk juga jumlah buku, dan di sini ada satu buah kolom ya, buku count yang nanti kita akan pakai. Oke. Setelah itu ini kita komen saja. Nah, kita akan buat variabel nama kategori. Nah, ini kita tinggal gunakan saja tuh collection kategorinya. Kemudian kita tinggal ambil datanya dengan gini ya, function namanya plug gitu ya. Kemudian kita ambil kolomnya nama kategori. Oke, nama kategori. Kemudian kita gunakan metode toArray supaya dia menjadi bentuknya array. Kalau kita tes dengan dd, kemudian nama kategori, dia nanti bentuknya seperti ini. Kita reload tuh. Dan seperti ini. Oke ya, sudah benar berarti. Tinggal ini kita copy paste saja. Oh, yang ini aja. Yang ini kita copy paste. Untuk nama-nama kategori sudah, sekarang jumlah buku. Jumlah buku per kategori ya. Panjang ya. Ya nggak apa-apa lah, panjang ya. Kemudian di sini tinggal kita tadi ya kita pakai mana tadi ya? Oke, ini kita komen yang ini. Ini kita aktifkan. Lupa tadi saya ada kolom baru tadi. Reload. Nah, nama kolomnya itu apa tadi? Di sini. Buku count. Oh, kita copy paste aja ya. Masukkan ke sini berarti. Oke. Ini kita komen. Jadi dd itu untuk ini ya. Menampilkan kalau kita mau ngecek nih ini isinya apa sih gitu ya. Itu bisa dengan function dd ini. Oke, sekarang karena ini tidak kita masukkan ke dalam data ini, jadi kita harus tambahin di sini. Berarti untuk nama
kategori. Kemudian, nah ini panjang nih. Jumlah buku per kategori. Nah, gini. Atau kita perpendek aja jumlah buku aja ya. Jumlah buku. Oke. Yang penting jangan sama dengan di sini ya. Ini jumlah semua buku. Ini jumlah buku per kategori. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal masuk ke view welcome lagi. Dan kita ganti nih labelnya ini dengan, kita tinggal gunakan ini ya. Bukan yang itu. Sorry. Kita pakai tanda seru gini. Nah, baru kita ubah menjadi JSON ya. Pakai JSON encode. Nah, JSON encode. Kemudian tadi variabelnya adalah jumlah. Di sini nama kategori ya. Nama kategori. Kemudian yang jumlah itu yang di sini kita copy paste saja. Gini. Di sini tadi jumlah buku. Oke. Sekarang kita lihat nih. Ada error kah? Oh, ada error. JSON encode jumlah buku. Dia nggak mau ya. Jumlah buku nggak mau. Nama kategori bener. Kita cek kembali ke controllernya. Di sini apa sih namanya? Oh, jumlah kok jumlah itu. Oke. Sudah, harusnya udah bener. Reload aja. Nah, gitu. Nih. Udah kelihatan ya, kategori tes belum ada bukunya. Ini kategori tes ini juga masih 0 ya. Gitu. Kalau misalkan kita pindahin coba buku. Nah, coba kita pindahkan ini ke kategori tes. Berarti di sini kita bukan penerbit ya. Kategori. Oh, alah. Ke kategori tes. Update. Yang ini juga sama ke kategori tes. Harusnya dia nanti kategori tes punya 2 buku. Oke, kembali ke dashboard. Nih, gini ya, seperti ini. Oke, ini sebenarnya sudah nyambung ya dengan jumlah data buku berdasarkan kategori. Filsafat ilmu ada 12, filsafat Islam ya. Agama itu ada 12, komputer juga ada 12, teknologi informasi ada 14. Oke ya. Seperti itu. Dan ini kalau misalkan kita mau rubah warnanya ya, coba di sini kita cari untuk color ya. Nah, jadi kita bisa rubah background color, kemudian ya kita juga bisa pakai border color gitu ya. Mungkin kita rubah background colornya aja ya. Background color di sini, coba di bagian script. Nah, di bawah data ini kita bisa tambahin dari sini tadi background color. Nah, kemudian titik 2 ya. Nah, supaya warnanya ini kita pakai array gini. Ini kita titik koma. Kemudian warna-warnanya itu sebenarnya ngikutin kode warna, pakai kode hexa aja ya. Kita coba cari. Saya juga nggak hafal warna-warnanya soalnya. Pakai di sini aja. Nah, misalkan pakai ini, kemudian oke, saya mau warna ini. Oke, sudah tercopy, masukkan sini. Saya pakai tanda petik ya. Terus koma. Cari lagi yang warna ini. Copy. Tanda petik, paste. Coba kita buat lagi yang ini. Oke, paste lagi. Dan coba kita simpan dulu apa yang terjadi di sininya. Nah, dia akan warna-warni seperti ini, mengikuti warna yang tersedia di background color. Nah, kalau misalkan kita mau tambah lagi warnanya, silahkan aja. Tambahkan dengan misalkan warna yang gelap. Seperti itu.
paste lagi. Oke, itu untuk background ya. Oke. Ya, seperti itu mungkin untuk video kali ini, dan demikian mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.